Izin Bapak, saya mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara studi banding Latsar CPNS Mahkamah Agung ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak. Kami dari Latsar CPNS Mahkamah Agung. Saya akan Salut Pita Rizky sebagai moderator. Lalu ada KRJ Fitria, ada Bang Alfian, Bang Muhammad Ardan, dan Bang Amrullah Thohir Bapak. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Faisal Sidik, Sarjana Terapan Transportasi, Magister Manajemen. Beliau merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, lahir di Bandar Lampung pada 24 September 1998 dan lulus dari SMA Kebangsaan pada tahun 2016, melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi dan kemudian mengabdi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Acara inti akan dimulai dengan penjelasan dari Bapak Faisal mengenai satuan kerjanya, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah itu kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, nanti silakan ajukan pertanyaan. Untuk Bapak Faisal, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu, kesempatan dan kepercayaan telah diberikan kepada saya. Yang jelas di sini saya eh, bangga terhadap rekan-rekan sekalian eh, yang masih melaksanakan latsar. Saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi atau sharing terkait studi banding di instansi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Faisal Sidik. Saya merupakan ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, yang mana saya eh, masuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 akhir dan melaksanakan latsar tahun 2022 karena waktu itu terkendala dengan pandemi COVID, jadi agak lama menunggunya dari CPNS ke PNS. Baik, mungkin ini bisa langsung kita mulai saja ya eh, acara materinya. Boleh saya share share screen? Saya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, di sini saya sudah siap menyiapkan sedikit materi untuk acara malam ini. Walaupun waktunya sangat mepet ya persiapannya, dikabari mendadak baru tadi siang. Kebetulan saya juga tadi ada acara keluarga pagi dan langsung prepare sorenya supaya penyampaian juga lebih maksimal dan lebih mudah dipahami. Ya, eh, judul podcast kita hari ini itu penerapan core values ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi di sini saya sekedar sharing aja sama teman-teman, bukan maksud menggurui atau lebih hebat atau gimana ya, karena kita sama-sama masih belajar, masih baru masuk juga, itu masih newbie lah istilahnya kita di dunia per ASN-an ini. Nama saya Muhammad Faisal Sidik, sarjana terapan transportasi, Magister Manajemen.
dengan eh, jabatan sebagai pengawas selamatan darat atau jalan di Dishub Lampung Selatan. Berikut sedikit CV saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, saya menyelesaikan pendidikan di 4 transportasi darat saya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian dalam menjalankan pendidikan tersebut, saya melaksanakan program pola pembibitan yang mana setelah lulus langsung kembali ke daerah yaitu Lampung Selatan. Kemudian eh, beberapa waktu yang lalu saya baru saja menyelesaikan studi di Universitas Bandar Lampung untuk mengambil Magister Manajemen. Kemudian sedikit pengalaman saya di dunia ASN, di mana saya diterima sejak tahun 2021. Kemudian saya sudah memiliki kompetensi di bidang penguji kendaraan bermotor tingkat 1. Lalu saya ditempatkan di bidang sarana, prasarana, dan keselamatan. Kemudian saat ini saya sudah eh, golongan 3B atau penata muda tingkat 1. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Oke, sebagaimana yang kita eh, pahami dari tema kita malam ini, yaitu kita menjelaskan tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Yang mana sepertinya kalau di dunia ASN sudah tidak asing lagi ya tentang kata berakhlak ini, karena pasti isi materi Latsar itu dari awal sampai akhir pasti membahas tentang core value berakhlak, yang mana terdiri dari beberapa suku kata, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Yang mana core values ASN berakhlak ini merupakan panduan perilaku ASN di seluruh Indonesia ya, sesuai dengan arahan Presiden dan Kemenpan RB sebagai standar etika dan profesionalisme kita. Kemudian dari dasar hukumnya ada merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang core values ASN. Oke, di sini kita sedikit saja, maksudnya membahas materi mungkin tidak terlalu dalam, lebih ke sharing saya menjalannya di dinas perhubungan seperti apa. Cuman kita bahas poin per poinnya dari values per values, artinya dari berorientasi pelayan sampai dengan uh, kompeten. Dimulai dari berorientasi pelayanan. Oke teman-teman sekalian, sebagaimana kita pahami bahwasanya menjadi seorang ASN tentu saja kita menjadi pelayan bagi masyarakat. Tentu saja dalam melayani masyarakat kita harus memiliki komitmen kan untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Karena masyarakat juga di luar sana menilai kinerja kita, baik itu instansi di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, semuanya pasti mengedepankan pelayanan yang baik yang bisa diterima masyarakat secara optimal seperti itu. Bisa dilihat dari potongan yang saya ambil dari modul berakhlak ini, uh, kata kuncinya yaitu responsivitas, kualitas, kepuasan. Intinya ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang pertama harus responsif, artinya harus tanggap dan cepat merespon apa yang dikeluhkan atau dibutuhkan masyarakat. Kemudian kualitasnya juga nggak boleh salah-salah, harus sesuai SOP dan sebagainya. Kemudian tentu saja kepuasan masyarakat itu adalah yang utama. Seperti halnya di Dinas Perhubungan, kita ada beberapa pelayanan, seperti contohnya yang saat ini sudah berjalan, ada Extravis atau Student Transport Service. Itu merupakan pelayanan bersekolah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan yang mengakomodir anak-anak sekolah di Lampung Selatan yang membutuhkan angkutan yang gratis, aman, dan nyaman seperti itu. Jadi tujuannya supaya adik-adik yang masih sekolah ini terhindar dari berbagai resiko kecelakaan di jalan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di samping itu juga orang tua mereka akan lebih merasa aman dan nyaman ketika anaknya uh,
berangkat sekolah bersama angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Sebenarnya ada beberapa layanan lagi seperti pengujian kendaraan bermotor, cuman saat ini masih belum beroperasi karena menunggu akreditasi dari Kementerian Perhubungan. Jadi sementara pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan yaitu Student Transport Service yang insya Allah sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita lanjut ke values kedua yaitu akuntabel. Akuntabel apa ya, kata kuncinya ya bertanggung jawab lah ya atas kepercayaan yang telah diberikan, baik itu oleh negara yang telah mengangkat kita sebagai ASN, kemudian oleh kepala daerah, misalkan di Pemda, kepala daerah kita sebagai atasan kita, kemudian kepala dinas, dan seterusnya secara hierarkial. Ada beberapa kata kunci di sini seperti integritas, konsistensi, kemudian dapat dipercaya, dan transparan. Kita ambil contoh di Dinas Perhubungan, saya sendiri lah ya, bagaimana harus bersikap akuntabel sebagai seorang ASN. Tentunya saya di kantor juga mendapatkan beberapa amanah ataupun kepercayaan dari atasan. Nah, tiap-tiap kita sebagai ASN, apalagi kita baru ya, eh, sudah semestinya setiap pekerjaan atau kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada kita itu harus kita maksimalkan, kita optimalkan kinerjanya supaya atasan juga kan pasti menilai kita bagaimana kinerja kita, kira-kira anak ini ASN baru ini bisa kerja nggak sih, bisa diandalkan nggak sih, kira-kira kedepannya seperti itu kan. Kalau kita kerjanya asal-asalan nggak bertanggung jawab atau cuma sekedarnya, ya pasti kita bakal kalah saing sama rekan-rekan kita yang lain seperti itu. Artinya di sini kita kerja harus optimal lah seperti itu, harus tunjukkan kinerja kita yang terbaik supaya pimpinan kita juga menilai bahwasanya kita bisa diandalkan seperti itu. Baik, lanjut ke values selanjutnya yaitu kompeten. Oh ya, di sini saya agak nyelipin gambar-gambar saya pas latsar ya, di sebelah kanan itu masih pakai kemeja putih sama celana hitam. Jadi biar kerasa vibes-vibes ininya serta latsar ya. Kemudian di sini ada kompeten. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang ASN apalagi zaman sekarang ya, bukan sekedar status istilahnya, bukan sekedar udah diangkat ASN udah aman nih, udah nggak perlu belajar atau nggak perlu upgrade diri kita gitu. Itu salah besar ya. Apalagi kita sekarang dituntut sama perkembangan zaman, sama dunia teknologi yang sudah semakin canggih, ada AI segala macam. Tentunya kita harus meningkatkan kompetensi kita. Seperti saya contohnya, seperti di gambar itu, saya ya sebenarnya amanah juga dari pimpinan yaitu untuk melaksanakan uji kompetensi maupun diklat atau pendidikan dan pelatihan karena saya di bidang sarana prasarana dan keselamatan transportasi. Jadi saya diklatkan di pengujian kendaraan bermotor yang mana tugas saya ke depannya yaitu sebagai penguji kendaraan bermotor yaitu memastikan aspek-aspek keselamatan dalam proses pengujian kendaraan bermotor yang mungkin saat ini memang belum beroperasi untuk di Lampung Selatan dan insya Allah ke depannya akan segera beroperasi seperti itu. Kita lanjut. Gimana teman-teman? Masih semangat? Semangat, Pak. Masih semangat, Pak. Semangat lah ya. Mantap. Masih jam berapa ya? Jam 8. Lanjut ya. Oke. Oke, ini sedikit intermezzo biar nggak kaku amat bahas materi semua. Ini ada sedikit apa ya? Review saya lah dulu pas masih latsar di kebetulan saya dulu latsarnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung di Haji Menanatar, yaitu tahun 2022. Kebetulan saya terpilih menjadi ketua angkatan Latsar CPNS pada saat itu, dan pada saat penutupan juga diamanahkan untuk memberikan pesan dan kesan di depan Bapak Kepala BPSDM. Lalu, alhamdulillah saya mendapatkan prestasi memuaskan peringkat 1
waktu saat Laser kemarin. Sebuah prestasi juga dan suatu hal yang perlu disyukuri dan dapat dibanggakan juga karena dari sekian banyak peserta bisa terpilih menjadi peringkat satu. Kemudian dari hasil aktualisasi saya yang telah saya kerjakan selama masa latsar tersebut, eh, terpilih mengikuti gebiar inovasi yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Lampung pada saat itu, menjadi finalis. Sebagai informasi, eh, judul aktualisasi saya terkait digitalisasi di bidang inventarisasi sarana dan prasarana jalan, yaitu seperti rambu, lampu jalan dan sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Ya, di sini kita lanjut ke bagian values harmonis. Ya, kalau harmonis berarti baik-baik lah ya kerjanya. Maksudnya baik-baik itu sama rekan kerja kita, sama atasan kita, ataupun sama orang-orang di sekeliling kita di dunia kerja kita, baik itu OB, ataupun siapapun itulah, yang mana kita saling peduli dan menghargai perbedaan kita gitu. Maupun dia sama honor ataupun sama ASN sama kita harus saling menghargai seperti itu. Jadi kita kerja di instansi kita, di kantor kita masing-masing, tentu kita tidak akan nyaman kalau kita tidak hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita tidak harmonis. Untuk itu penting bagi setiap ASN untuk menjaga hubungan yang harmonis antara masing-masing person yang ada di instansi kita atau di dinas kita masing-masing. Oke, lanjut lagi. Di sini values loyal. Ini sangat eh, kalau saya sih sama Mas Alfian mungkin dari SMA ya sudah sering diajarkan tentang loyalitas, baik itu kepada senior ataupun kepada atasan, terlebih lagi kepada pimpinan kita ya. Jadi tentunya kita harus bersikap loyal sebagai ASN, yaitu untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara seperti itu. Bagaimana kalau di Pemda itu sering apel atau upacara itu sering dibacakan itu Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan masyarakat. Artinya kita sebagai ASN harus siap berkorban jiwa dan raga untuk kepentingan negara, masyarakat, itu harus diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Seperti contohnya saya di Dinas Perhubungan, saya kan sebagai pengawas lampu darat atau jalan di bidang sarana prasarana dan keselamatan. Tapi ketika pimpinan saya waktu itu kepala dinas memerintahkan misalkan untuk melaksanakan pengamanan lalu lintas ataupun melaksanakan giat operasi overdimension dan overloading di beberapa objek lokasi seperti itu, ya kita tidak bisa menolak ataupun harus selalu bersikap siap atas segala tugas dan perintah yang diberikan oleh pimpinan, karena itu bagian dari loyalitas kita sebagai seorang ASN. Karena kalau kita tidak loyal ataupun tidak patuh pada pimpinan kita, maka kalau bahasa ininya kasarnya kita nggak bakal dipakai gitu sama pimpinan gitu. Maka baiknya setiap eh, perintah ataupun tugas yang diberikan kepada pimpinan, kita harus selalu siap. Masalah itu nanti bisa dikerjakan atau tidak, itu Bapak, kita bisa cari solusinya seperti itu. ya, Ya, Bapak Faisal, mohon maaf karena ada keterbatasan waktunya, boleh oh dilanjutkan ya, karena kita ya masih sebentar ada lagi. sesi tanya jawab. Oke, baik. Dua 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 values lagi ya. Ada adaptif, yaitu di mana kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini, terutama dengan perkembangan teknologi. Kita harus mengikuti jalannya perkembangan zaman seperti itu. Begitu pula di dinas perhubungan, kita selalu berinovasi. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kolaboratif.
bagaimana kita membangun kerjasama yang sinergis antara bukan hanya antara bidang kalau misalnya di kantor atau di dinas, tapi juga antar instansi seperti kalau misalnya di perhubungan kita sering berkolaborasi dengan TNI ataupun Polri untuk melakukan pengamanan-pengamanan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan kendaraan terkait kendaraan kelengkapan SIM, STNK maupun surat kirnya untuk kendaraan barang seperti itu. Mungkin ya itu aja sih terkait penerapan core values ASN yang ada di Dinas Perhubungan berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya selama ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun sharing-sharing yang bisa disampaikan oleh teman-teman, dipersilahkan. Izin bertanya Bapak. Oh ya, Izin Pak. silakan Izin Pak Pak, Alfian. perkenalkan nama saya Alfian, serta latar asal Pengadilan Agama Kalianda. Izin bertanya terkait loyal Pak. Tadi Bapak menjelaskan nilai loyal ya kan Pak. Nah, yang ingin Ya, saya tanyakan adalah eh, menurut Bapak pribadi gitu Pak. Skala prioritas loyal itu eh, urutannya dari apakah Bapak? Misal, in case Pak ya, Bapak kan di Dinas Perhubungan, tentu punya atasan ya Pak. Kalau di Pemda ya, itu kalau nggak salah pimpinan tertinggi adalah Bupati. Ada instruksi dari pimpinan, ini instruksi Pak sifatnya. Nah, tapi instruksi tersebut sebetulnya eh, tidak sesuai dengan aturan begitu Pak. Ya, ya, maka bagaimana sikap Bapak atau apakah pernah terjadi kepada Bapak? Terima kasih. oke. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu ya? Pertanyaan, beberapa pertanyaan baru dijawab. Langsung dijawab aja, Pak. Oke, Nanti baru lanjut. oke. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus dari eh, rekan kita Alfian. Alfian. Ya, bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi ketika pimpinan tertinggi kita menginstruksikan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti itu ya Pak. Baik, dari segi loyalitas memang kita eh, dituntut untuk loyal kepada pimpinan, baik pimpinan yang ada di instansi kita, mulai dari kepala bidang ataupun sampai ke kepala dinas. Lebih-lebih lagi kalau di Pemda kan sama bupati seperti itu ya. Mungkin itu kita bakal dihadapkan oleh pergolakan dalam jiwa kita seperti itu ya. Ini mau ditolak, tapi yang perintah bupati, tapi kalau nggak ditolak ini menyalahi aturan. Nah, hal-hal itu yang harus benar-benar kita perhitungkan sebagai seorang ASN. Tentu mungkin kalau bagi kita yang levelnya masih eh, bawahan yang masih staff ya, tentu kan bupati nggak mungkin memberikan instruksi langsung ke staff, nggak mungkin kan? Biasanya ke kepala dinas terlebih dahulu seperti itu. Jadi mungkin kepala dinas meneruskan ke kepala bidang yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kalaupun kita dilibatkan sebagai staf, mungkin sebagai apa ya, rekan atau sarana untuk diskusi, untuk mencari solusi ataupun meminta masukan begitu sebagai seorang staf. Tentunya sebagai seorang staf yang baik, sebagai ASN yang berintegritas tinggi, kita harus menyampaikan bagaimana kebenarannya seperti itu. Misalkan sesuatu ini, oh Pak, sebagaimana saya ketahui, hal tersebut menyalahi peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Kalau saran saya atau menurut saya sepertinya mungkin diberi masukan kepada pimpinan kita Pak Bupati seperti itu, bagaimana nanti ke depannya. Nah, seperti itu kan kita sudah menyampaikan aspirasi kita atau masukan kita. Masalah nanti bagaimana keputusan pimpinan kita, misalkan kepala dinas mau menyampaikan bupati ke bupati, bagaimana itu sudah tanggung jawab beliau lah istilahnya. Pertimbangan-pertimbangan beliau pribadi.
bagaimana uh, faktor-faktor kedekatan beliau ataupun uh, cara pengambilan keputusan beliau seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Alfian. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada lagi. Perkenalkan Pak, nama saya Ardi Fitria dari Satuan Kerja PA Metro. Saya ingin bertanya mengenai nilai kolaboratif. Kan sebagaimana kita ketahui kalau misalnya pada saat mudik Lebaran itu kan situasi di Pelabuhan Bakauheni itu kan padat ya Pak ya. Untuk Dinas Perhubungan Ya. sendiri, bagaimana sih caranya membangun kerjasama yang efektif antara Dishub dan instansi lain seperti kayak kepolisian atau dinas-dinas pekerjaan umum saat mengatur lalu lintas di daerah yang padat, khususnya kalau misalnya kita sedang ada mudik Lebaran seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erja Fitria atas pertanyaannya. Sangat relate sekali ya dengan tupoksi Dinas Perhubungan, yaitu terkait pengaturan lalu lintas. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya seperti event-event besar ya, terutama event keagamaan seperti Lebaran ataupun Natal dan Tahun Baru, seperti itu biasanya terjadi penumpukan arus kendaraan atau arus lalu lintas, eh, khususnya di pusat-pusat keramaian ataupun simpul-simpul transportasi seperti di pelabuhan, Bakauheni ataupun dan sebagainya. Tentunya memang harus ada kolaborasi yang baik dari stakeholder terkait masalah ini, bukan hanya Dinas Perhubungan, tapi juga ada instansi-instansi seperti kepolisian di bidang lalu lintas biasanya kan. Kemudian dari Kementerian Perhubungan ada BPTD atau Balai Pelaksana Transportasi Darat di daerah kita, yaitu di Provinsi Lampung. Lalu juga ada Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian ASDP tentunya sebagai pengelola pelabuhan Merak dan Bakauheni. Nah, di situ biasanya dilakukan skema-skema pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan ataupun mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penumpukan lalu lintas kendaraan yang ada di pelabuhan. Makanya biasanya di titik-titik sebelum pelabuhan itu biasanya ada apa ya, kayak rest area ataupun spot-spot untuk mengalihkan arus lalu lintas untuk supaya melambat seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak ataupun rekan-rekan yang pernah eh, ke Bakauheni, biasanya sebelum ke Bakau itu ada dialihkan dulu lalu lintasnya untuk diperiksa, misalkan kelengkapan kendaraannya ataupun tiketnya sudah pesan atau belum. Nah, di situ sebenarnya salah satu eh, rekayasa lalu lintas supaya arus lalu lintas kendaraan yang menuju ke Bakauheni itu bisa apa ya, terdelay seperti itu. Jadi nggak nggak numpuk nanti kendaraan di Bakauheni, mulai dari antrian ke kapal sampai masuk ke kapal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipikirkan matang-matang oleh berbagai stakeholder terkait supaya mengantisipasi terjadinya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di pelabuhan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Faisal. Oke. Sepertinya banyak ya Pak yang hadir di Zoom ini. Kira-kira Ya, apakah ada peserta yang ingin menanggapi atau bertanya juga kepada Pak Faisal? silahkan kita sharing-sharing ya teman-teman. Ini izin Pak, banyak yang hadir nih Pak. Sepertinya saya kenal juga ini Ya, nama-namanya ini ya. mungkin dari rekan-rekan kalau ada dari instansi lain mau sharing atau mau bertanya juga dipersilahkan kalau Izin misalkan ada. moderator kita sampai jam berapa nih? Untuk Zoom-nya sendiri udah di bawah 10 menit lagi. Oh,
Mohon izin Bapak, kita Mohon izin. masih pakai yang ini non premium ini Zoom. Ya, apa-apa. Mohon maaf ya Bapak Namanya ya. masih laksar, nggak apa-apa. Kalau udah upgrade, Siap Bapak. ya. Karena masih ada lagi yang bertanya dan sharing. Bang Amrul, dari kota Bumi Izin, Pak, jauh itu Pak. izin Pak Faisal, Oh, siap. izin Ya, saya silakan siapa? izin memperkenalkan diri, saya Faik Ilmi, sekarang bekerja di. Kameranya nggak bisa dinyalakan kameranya. Oh, izin Pak, ini lagi di keramaian Pak, jadi kurang etis lah. Siap, siap. Silakan, Ya, silakan Pak Faik. izin memperkenalkan diri, saya Faik Ilmi dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. Ini Pak terkait core value loyalitas ya. Nah, ini Ya. gimana Pak sikap kita nih ketika kebijakan yang kita ambil ini bertentangan sama masyarakat tapi penting buat keselamatan. Kira-kira itu kan banyak tuh di lapangan kebijakan yang mungkin di Iya, masyarakat ya. Oh ya, menilai Pak Faik, kurang Pak pantas Faik gitu. di PU ya. Siap, benar, siap. Izin, Ya, mohon dijelaskan Bapak Faisal. Terima kasih. ya, siap, siap. Oke, saya paham pertanyaan. Ya, baik, Mas Faik. Pertanyaannya bagus dari Dinas PUPR yang mungkin banyak mengalami kendala-kendala ketika pembangun jalan ataupun jembatan ataupun infrastruktur lainnya, mungkin yang bertentangan dengan masyarakat ya, seperti itu. Eh, baik, tentunya kita sebagai ASN terkait tadi disinggung masalah loyalitas, tentunya kita harus loyal terlebih dahulu terhadap perintah atau instruksi pimpinan. Yang pasti kita terjun ke masyarakat nggak mungkin atas kemauan kita tanpa adanya instruksi pimpinan ataupun adanya eh, hal-hal yang sudah diprogramkan oleh pemerintah atau pimpinan kita seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai pelaksana tugas tersebut tentu kita harus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya apa misalkan prasarana ataupun infrastruktur yang ingin dibangun seperti itu. Misalkan jalan atau jembatan dan sebagainya mungkin agak bertentangan dengan masyarakat. Misalkan mungkin ada mengganggu eh, sesuatu di sana seperti yang mungkin kita kurang pahami. Tentunya hal-hal tersebut harus dilakukan misalkan mediasi antara eh, tetua-tetua adat ataupun aparatur desa dan sebagainya yang ada di sana ya kita mediasi. Kemudian masyarakat-masyarakat juga kita berikan pemahaman, edukasi, dan sosialisasi terkait pentingnya apa yang ingin dibangun oleh pemerintah seperti itu. Tentunya pemerintah ataupun pimpinan kita dalam mengambil kebijakan, dalam melaksanakan kegiatan, pasti sudah mengedepankan kemaslahatan untuk masyarakat seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai pelaksana yaitu harus kita bisa merangkul masyarakat yang ada di sekitar dengan mengajak eh, apa ya istilahnya pentolan-pentolan lah yang ada di masyarakat tersebut seperti itu. Demikian Mas Baik, gimana? Sudah jelas? Siap. Terima kasih Pak. Sudah jelas. Terima kasih ya Pak Ya. Faisal. Siap. Baik, insya Allah sama-sama. Terima Yang mana, kasih Mbak? kepada Bapak ya Pak ya atas materinya yang bagus banget malam ini. Ya, Kami juga udah terima kasih ya Bapak Faisal atas pemaparannya yang bermanfaat dan juga kepada rekan-rekan Latsar CPNS MA serta peserta yang juga sangat kayaknya sangat meriah sekali ini. Banyak yang nontonnya. Hmm, Banyak, sangat antusias. sangat antusias. Iya, izin kami SS ya Bapak untuk foto bersama dengan iya boleh teman-teman Mbak. juga. Iya. Pemirsanya Ya, open cam juga biar bagus di ininya, iya, screenshot. pemirsa tolong open cam lah. Kita Izin ramaikan Pak dan Faisal, meriahkan. izin Pak Alfian. Mohon maaf sebelumnya Ya, nih lagi sedang ada di keramaian, jadi
Kalau Oke, keramaian itu saya berisik, itu sunyi berarti nggak ramai itu. Buka kameranya. yang pakai baju tah. Ya dah, ayo Kak. Ya dah. Pak Kira Rozi, ini Pak bisa. Rozi, Ya. Bang Ardan, mana Bang Ardan? Ada nggak? Bang Ardan, ayo Kak, kasih apa-apa Kak, screenshot. Boleh Bang Bang Aris, Alfian aja. Dari Bang oh Alfian. ya, Iya. boleh boleh dari saya. Pak Aris Farid ada, izin Pak ya. 3, 2, 1, smile. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Oke aman Pak, bagus Pak. Oke oke aman. Terima kasih Bapak Oke, Faisal. Dengan Ya ini udah acara sama-sama. studi banding Latsar CPNS MA ini resmi kami tutup. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. amin. Baik. Udah tutup.